Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hadianti, dosen program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka atau yang biasa dikenal dengan sebutan UT. Sebagai dosen di UT, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Pendidikan, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah. Mata kuliah ampuan saya yaitu Listening 2, Speaking 1, Speaking 3, Discourse Analysis, Psycholinguistics, dan Karya Ilmiah. Di video kali ini, saya akan melakukan unjuk kerja atau mendemonstrasikan pengajaran salah satu ampuan mata kuliah saya, yaitu Listening 2 dengan kode mata kuliah PBIS 4220 dengan menampilkan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi dari mata kuliah Listening 2 dengan bobot 2 SKS ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris pada semester 3, di mana setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan menyimak untuk memahami teks lisan berbahasa Inggris pada tingkat lanjut. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan setelah menempuh mata kuliah ini dapat kita lihat dari beberapa segi. Yang pertama dari segi sikap, di mana mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, keterampilan umum, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, dari segi pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum atau General English dalam konteks keseharian atau umum, akademis setara tingkat post-intermediate. Yang terakhir, dari segi keterampilan khusus, yaitu mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan komunikasi umum, akademis, dari pekerjaan setara tingkat post-intermediate. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini ada 4, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum dalam konteks keseharian atau umum, akademis secara tingkat post-intermediate. Dan CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan komunikasi umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat post-intermediate. Apa saja materi-materi yang dipelajari pada mata kuliah ini? Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari materi yang pertama, tentang suprasegmental features of English pronunciation, yang meliputi stress, intonation, pitch, and rhythm. Yang kedua, English functions berupa invitation, accepting invitation, kemudian declining invitation, preference, like and dislikes, giving advice, and suggestions. Materi yang ketiga adalah seminars and expressing opinions. Materi yang keempat adalah tentang facts and figures yang meliputi tables, graphs, diagrams. Yang kelima, tentang interview yang meliputi family, project journalism, food, dan job. Sedangkan yang terakhir adalah tentang note-taking skills. Rekan-rekan semua, di Universitas Terbuka, mahasiswa diharapkan mampu belajar mandiri dengan cara membaca materi, kemudian mengerjakan latihan, serta tes formatif melalui modul yang telah dimiliki oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat memilih beberapa layanan bantuan belajar yang telah disediakan oleh UT, di antaranya melalui tutorial online atau tuton, tutorial webinar atau tuweb, dan melalui tugas mata kuliah atau TMK.
Untuk mata kuliah listening 2 ini, metode yang digunakan adalah presentasi, diskusi, dan penugasan terstruktur. Pengampu mata kuliah juga memberikan latihan berupa kuis yang harus dikerjakan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan listening mahasiswa. Penilaian mata kuliah listening 2 didapat dari nilai ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 70% dan nilai tutorial online sebesar 30% jika mahasiswa mengambil tuton, dan tutorial tatap muka sebesar 50%. Sedangkan untuk jenis UAS di universitas terbuka ada 3 macam, yaitu ujian tatap muka atau UTM, THE atau Take Home Exam, dan yang terakhir adalah ujian online atau UO. Untuk mendukung proses pembelajaran, mahasiswa UT juga wajib memiliki modul cetak, dan mahasiswa juga dapat mengakses bahan ajar secara online melalui website pustaka.ut.ac.id dan mengakses ruang baca virtual. Layanan lainnya yang dapat digunakan mahasiswa diantaranya ada UT TV dan UT Radio. Baiklah rekan-rekan semua, demikian penjelasan dari saya. Sekarang mari kita saksikan video pengajaran mata kuliah Listening 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi. Okay, how are you guys today? Alhamdulillah, I'm great. Good. Good, okay. Great. Jadi pada pertemuan kali ini di kelas kita di mata kuliah Listening 2 PBIS 4220 kita akan membahas satu topik yang sepertinya sudah sangat familiar dengan teman-teman semua, yaitu interview. Nah, kenapa saya katakan familiar? Kita tahu ya nature-nya mahasiswa UT ya, terutama di FKIP itu kan sebenarnya sudah bekerja gitu. Nah, jadi sangat mungkin teman-teman di sini sebenarnya sudah tahu interview itu apa dan seperti apa gitu. Tapi di sini kita akan semakin mengenal interview itu apa, dan terutama sih karena ini mata kuliah listening, kita ingin belajar meningkatkan skill menyimak kita, karena nanti saya akan menampilkan beberapa audio untuk bisa teman-teman dengarkan dan kita latihan dari situ, gitu ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, ini adalah instructional goal-nya untuk pertemuan kita hari ini. Students are able to identify explicit and implicit information from an interview through an audio or video. Jadi, diharapkan teman-teman setelah mengikuti pertemuan hari ini, teman-teman tuh bisa mengidentifikasi informasi yang disampaikan dari audio atau video nanti yang teman-teman dengarkan, baik secara informasi yang secara eksplisit atau implisit bisa teman-teman dapatkan. Nah, apa sih bedanya? Maksudnya informasi eksplisit dan implisit? Kalau informasi eksplisit itu benar-benar bisa teman-teman dapatkan informasinya secara langsung gitu. Jadi real, itu yang memang dikatakan. Nah, kalau implisit biasanya tersirat. Jadi maksudnya itu biasanya tidak ada di situ gitu. Jadi kita yang harus semacam menyimpulkan gitu. Nah, listening skill ini sangat bermanfaat ya teman-teman, tidak hanya untuk keseharian kita, tapi misalnya untuk kebutuhan ya, kebutuhan misalnya teman-teman mau tes bahasa Inggris gitu, the real test yang misalnya TOEFL atau IELTS, punya kemampuan listening yang bagus ini sangat bermanfaat gitu. Jadi kita sambil belajar ya hari ini. Oke, untuk topik yang akan kita pelajari di materi interview ini ada 3, yaitu family, food, and job. Nah, nanti di masing-masing subtopik ini kita akan latihan. Jadi saya harapkan teman-teman audionya oke? Oke. Oke ya, sudah siap ya semua dengan audionya? Oke, supaya bagus. great. Supaya pembelajaran kita bisa lebih maksimal nih. Nah, di sini kita pahami dulu nih, apa sih interview itu? Nah, teman-teman tahu nggak kira-kira apa sih bedanya interview atau kita biasa sebutnya sebagai wawancara dan percakapan, mungkin percakapan biasa gitu? Ada nggak di sini yang bisa
Bu, menyampaikan idenya. Oh ya, silakan Miss Nurhaliza. kalau menurut saya, kalau interview, kalau percakapan biasa itu, apa namanya, tidak ada tujuan yang terlalu penting gitu ya, Bu. Jadi hanya ngobrol aja biasa. Tapi kalau wawancara atau interview itu ada tujuannya, terus ada wawancara dan yang diwawancarai. Oke, great. Itu benar sekali. Terima kasih, Miss Nurhaliza. Jadi, seperti yang disampaikan di sini, yang ada di hadapan teman-teman, interview is the exchange of information through the use of appropriate questions and answers. Nah, biasanya kalau interview itu seperti yang tadi katakan, itu jelas gitu ya. Itu ada pertukaran informasi, tapi dia ada interviewernya, ada interviewee-nya. Jadi jelas gitu siapa yang memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban. Jadi ada narasumber ya, yaitu interviewernya dan ada interviewee. Sementara kalau percakapan kan kita biasanya ya pokoknya saling memberikan informasi aja, ngalor ngidul, tektokan gitu ya. Walaupun kita lihat di sini, oh sorry. Oke. Walaupun kita tahu kalau interview itu bisa juga secara informal. Nah, biasanya kita tahu ya kalau interview dalam pekerjaan aja, itu kan kita deg-degan ya rasanya, iya nggak? Karena kan pembawaan interviewernya tuh pasti dia kaku gitu ya, formal. Nah, padahal interview juga bisa jadi informal gitu. Artinya di ruangan itu suasananya santai, terus interviewernya juga friendly, itu bisa sangat mungkin terjadi gitu. Nah, kemudian structured or unstructured. Biasanya interviewer itu mereka punya guide lah, guidelines atau panduan gitu. Apa sih yang mau ditanyakan kepada kita? Tetapi bisa jadi itu nanti di tengah-tengah mereka juga bisa mengembangkan pertanyaan yang sudah mereka susun. Jadi kayak modifikasi gitu. Apalagi kalau ada hal-hal yang ketika kita jawab, ternyata ada hal yang perlu diketahui lebih lanjut nih. Nah, kita biasanya kan bertanya lagi ya, padahal itu tidak ada di panduan kita gitu. Jadi bisa jadi structured or unstructured. Nah, kemudian juga bisa one to one atau personal. Jadi kita dipanggil ke ruangan, terus kita misalnya ditanya-tanya, atau juga dalam grup. Nah, bisa juga, jadi misal interviewernya satu, tapi interviewee-nya tuh banyak yang di-interview-nya. Mungkin ada 4 atau 5 sekaligus gitu, itu sangat mungkin terjadi. Dan media yang digunakan juga, apalagi di zaman yang serba digital ini, bisa bermacam-macam nih sekarang. Kita sudah bisa melakukan interview lewat Zoom, lewat Teams, apalagi sekarang misalnya handphone gitu ya, setiap orang pasti punya handphone, jadi lebih mudah dengan menggunakan telepon. Kemudian dan yang paling umum tuh biasanya ya secara tatap muka gitu ya, secara langsung interview-nya. Oke, nah sebelum kita coba latihan di sini, apakah ada yang mau ditanyakan tentang interview? Sudah cukup? Oke. Jadi teman-teman tadi saya harapkan siap dengan audionya ya. Miss, maaf Miss, Ibu Iya. Anastasia mau bertanya. Oh ya, gimana Miss Anastasia? Saya mau nanya aja, Bu. Itu tadi kan ada perbedaan antara formal, informal, structured, and unstructured. Jadi, Iya. apa bisa interview yang formal tapi unstructured, dan ada interview yang sebetulnya informal tapi structured? Bisa begitu nggak, Bu? Oke, baik. Terima kasih, Bu Anastasia. Sangat mungkin, Bu. Sangat mungkin terjadi. Mereka itu tidak saling kontradiktif. Artinya, kalau misalnya interview yang formal, ya walaupun ada guidelines-nya, tapi seperti yang tadi saya katakan, ya bisa saja interviewernya ingin mengetahui lebih lanjut. Formal itu kan lebih ke mungkin ya, situasinya, bagaimana cara menyampaikannya, misalnya dengan bahasa yang baku, kemudian
interviewernya tidak tersenyum gitu misalnya, saking formalnya gitu, itu bisa saja terjadi. Tapi untuk pertanyaan bisa saja pop up di tengah-tengah, "Oh saya mau tahu lebih lanjut nih, tentang apa yang dijawab oleh interview ini." Jadi, dia akan tiba-tiba menanyakan hal itu tidak masalah. Begitupun sebaliknya, ketika interviewnya berjalan secara informal, ya mereka punya panduan, tetapi nanti gimana cara menyampaikannya gitu. Panduannya ada, tapi mungkin misalnya bahasa di panduan itu sangat kaku gitu ya, sangat baku. Nah, tapi ketika ditanyakan ke interviewnya, mengejawantahkannya dengan santai, dengan mungkin saja nih pakai bahasa-bahasa gaul. Itu sangat bisa terjadi, Miss Anastasia. Thank you, ma'am. Yeah, you're welcome. Alright, jadi karena saya sudah menyiapkan audio di sini, oke, jadi begini, saya minta teman-teman mendengarkan audio yang akan saya play setelah ini. Nah, tolong didengarkan dan dipahami baik-baik tentang apa sih. Nanti setelah ini saya menyediakan latihan untuk teman-teman jawab. Ya. Mudah kok, ini mudah sekali. Ya, saya akan memainkan audionya satu kali saja ya, teman-teman. Jadi tolong konsentrasi. Alright. Listen in. Listen to Yu Ling tell Kate about her family. Complete the sentences. Is this your family, Yu Ling? That's right. It's a photo of my sister's birthday last year. So, this is your sister, I guess. What does she do? My sister? Oh, she's an accountant. An accountant? That sounds like a difficult job. Yes, but she really enjoys it. She works in a big office in Hong Kong. And what about the man next to your sister? Is he your brother? Yes, he's my brother. He's a mechanic. Where does he work? He's a mechanic for an airline. An airline? Wow! Then this is my father. Oh, yes, I remember. He's a professor, isn't he? That's right. Where does he work? He works at Hong Kong University. Oh, that's a really good university. Does he like being a professor? Oh, yes. He loves his job. And this Okay, is my mother. so can you And my grab all grandfather? the idea of this interview about family? I hope so. Okay, so let's go to the next slide. Okay, so here we have 6 words yang teman-teman harus isi dari interview yang sebelumnya teman-teman dengarkan. Oke, nah karena ini ada beberapa nomor, jadi saya minta satu orang coba satu, dibaca kalimatnya dan jawabannya apa. Oke, ayo siapa yang mau coba pertama? Ayo. Ayo dong, jangan takut, jangan takut. Ini salah juga nggak apa-apa. No worries. Baik, Bu. Saya, Bu. Oke, Miss Nurhaliza, silakan yang nomor 1 ya. Ya. Number 1 is sisters. The answers Yuling's sisters is an accountant. Okay. So sister, Sister. sister or sisters? Your answer. Sister. Sister without S? Without S. Oke, kita lihat ya, kita cek. Yay, correct. Okay, thank you, Miss Nurhaliza. Now number 2. I will try it, Miss Moza. Okay, Miss Moza. It's a difficult job, but she's really enjoys Okay, so the answer is difficult. difficult. Great. Okay, number 3. Yeah, okay, Miss Anastasia. I'll try. She works in a big office in Hong Kong. Okay, let's check your answer, Miss.
Great. The answer is big. Yay. Okay, but what about number 4? May I? Anyone? May I? Yes, Miss Moza again. Okay. Number 4. Her brother is a mechanic. Okay, so her brother is a mechanic. Okay, correct. And okay, for number 5 and 6, maybe one person can answer these 2 questions. Siapa yang mau May I? coba? Miss Moza again? Okay. Miss Moza is on fire today. Miss Nur Aiza, maybe want to try? Okay, I try. Okay. Answer is father. Which one? Number 5? Number You number can 5. you can read Number the 5, full yeah. sentence. Yes, You- Yuling's father is a professor. He works at Hong Kong University. He loves his job. Okay, so number 5 is father, and father. number 6 Hong Kong University. Hong Kong Okay, University. give applause for us. Okay. This is actually an easy question, right? Yes, Yes, because you can understand the whole idea Yes. in the audio. Yes. Karena teman-teman itu memahami cerita yang sedang disampaikan ketika interview berlangsung. Jadi karena teman-teman menyerap itu, nah ketika diberikan pertanyaan, informasi-informasi detail seperti ini bisa teman-teman jawab gitu. Jadi memang yang penting adalah ketika listening itu teman-teman mengerti konteksnya apa, sedang membicarakan apa gitu. Nah, memang kadang agak sulit kalau kita harus mengingat hal-hal yang detail. Tapi tadi kan sedikit ya audionya, jadi masih oke teman-teman. Kita akan melihat video tentang interviewing for a job. Nah, memang kalau teman-teman misalnya googling nih interview, itu pasti rata-rata yang keluar tuh tentang jobs interview ya, karena itu yang biasa dilakukan oleh HRD ya untuk meng-hire employee atau pegawai. Nah, interview yang tadi seperti family, food, atau misalnya tentang project, itu bisa juga terjadi, tapi ya memang biasanya dia integrated ya dalam interview ketika kita mencari pekerjaan gitu. Mereka kan bisa juga ya bertanya tentang hal-hal yang di luar pekerjaan gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan personal kita itu sangat mungkin. Tapi memang main fokusnya biasanya kalau ngomongin interview pasti arahnya ke pekerjaan gitu. Jadi kita coba lihat video ini, apa sih yang biasanya ditanyakan ya sama interviewer kalau mereka mau meng-hire employee. Ini videonya sebentar kok, sekitar 2 menit. Dan menurut saya animasinya sangat bagus, jadi coba kita saksikan ya. Hello, Mrs. Stevens. My name is Jane Phillips. I'm the personnel director. I'm pleased to meet you. Please have a seat. Thank you. According to your resume, you have several years of office experience. Yes, I've had over 10 years' experience. Tell me about your qualifications. I can type over 100 words per minute. I'm proficient in many computer programs. I have excellent interpersonal skills. I am well organized, and I'm a very fast learner. I see that you have excellent references. Do you have any questions about the position? Yes. What are the responsibilities in this position? We're looking for someone to supervise 2 office clerks, handle all the correspondence, arrange meetings, and manage the front office. Have you had any supervisory experience? Yes. I supervised 3 administrators in my last position. What are the office hours, Mrs. Phillips? 8:30 to 4:30, with an hour off for lunch. What are your salary expectations, Mrs. Stevens? I expect to be paid the going rate for this type of position. Can you tell me about the benefits you offer? Yes, we provide full medical and dental coverage, a pension plan, and a 3-week holiday per year. That's very generous. When is the position available?
We're hoping the successful applicant can start at the beginning of next month. We'll finish our interviews tomorrow and make a decision by the weekend. We'll contact you next week. Thank you very much. It's been a pleasure meeting you. I hope to hear from you soon. Thanks for coming in to see us, Mrs. Stevens. Oke, nah coba kalau teman-teman dengarkan Ellie. interview tadi, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan tanggapan kira-kira interviewnya nih? Oke deh, sebelum ke situ, saya mau tanya sedikit detail tentang interview ini kalau pada ngeh ya. Tadi interviewee-nya ketika ditanya experience-nya berapa tahun, ada yang ingat nggak? Berapa? 10 years. Oke, very nice. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, saya punya assignment untuk teman-teman. Ini assignment-nya mudah kok, don't worry. Nah, teman-teman udah skillful semua ya. Jadi nanti saya akan share, ada audio. Saya akan kasih overview sedikit audionya. This recording is from the British Council. Hello, Maria. Thanks for coming in for the interview. It's my pleasure. Thanks for inviting me. Well, as you know, the company has been expanding and we have an opening in our HR department. We're creating a new role for someone to lead our training and development within the company. Yes, I very much think that my skills... Oke. Nah, ini mungkin saya harus, supaya tidak berulang, saya keluarkan dulu. Oke, nah saya minta teman-teman untuk nanti setelah saya share audionya, nah kalau tadi kan teman-teman sudah sangat expert nih dalam mencari informasi yang detail dari sebuah interview ya, informasi yang kecil-kecil gitu ya, spesifik. Nah sekarang saya minta teman-teman setelah mendengarkan interview nanti dari audio yang saya share, coba membuat semacam overview dalam bentuk esai gitu ya, 250-300 kata saja tentang apa yang teman-teman dengar. Jadi kan ini kan sebenarnya job interview-nya Maria nih, nama interviewee-nya. Nah, coba teman-teman pahami gitu dan jelaskan di esai itu sebenarnya apa saja misalnya yang ditanyakan oleh interviewer. Kemudian sebenarnya dulu Maria itu background-nya apa sih? Mungkin ya dia dulunya kerja apa gitu. Kemudian skills dan experience apa yang dimiliki oleh Maria. Nah, teman-teman silakan pokoknya apa sih yang bisa teman-teman simpulkan dari interview itu buat dalam bentuk esai. Jangan banyak-banyak ya, teman-teman. Cukup 250-300 kata saja. Itu sudah sangat mewakili, saya yakin. Oke, sebelum kita tutup, any question? Baiklah, ini adalah penghujung di pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Semoga tetap semangat. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai jumpa lagi. Bye everyone. Terima kasih. Bye. Thank you Thank everyone. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh live. Izin live. Silakan. Mari Bye. teman-teman.